Shalom sahabat Rema yang berbahagia kekasih Tuhan. Hari ini tanggal 27 Februari tahun 2021, saya dan Anda mendapatkan kabar bahagia yang luar biasa dari sabda Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai dengan ayat 48. Tema yang akan kita renungkan adalah jadilah sempurna, I am possible. Seperti saya dan Anda ketahui bahwa Injil Matius bab 5 sampai dengan bab 7 adalah khotbah di bukit. Dan Injil hari ini yang kita renungkan adalah bagian sentral dan paling terkenal dari seluruh khotbah di bukit itu. Bagaimana tidak terkenal? Karena di situ saya dan Anda pasti terkejut ketika Yesus mengatakan, kasihilah musuh-musuhmu dan doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Ini mission impossible. Tetapi alasan Yesus yang pokok adalah supaya saya dan Anda tidak hanya menjadi orang-orang biasa, tetapi unggul di dalam kasih. Dan bahkan kita ditantang, jadilah sempurna seperti Bapa di surga sempurna adanya. Karena itu saya dan Anda segera menyadari, kalau dengan kekuatan kita sendiri, pasti kita tidak akan mampu. Kalau kita menuruti kehendak kita sendiri, pasti kita akan melakukan yang bertentangan dengan sabda, kasihilah sesamamu manusia itu. Kalau Yesus mengatakan, kasihilah musuh-musuhmu, bukan berarti Yesus memerintahkan kepada kita supaya sudah tidak usah memperdulikan apa yang diperbuat orang lain. Tetapi yang justru Yesus perintahkan adalah supaya kita berdoa untuk orang-orang yang menganiaya saya dan Anda sekalipun. Dan itulah keunggulan saya dan Anda sebagai orang-orang percaya. Maka saudara terkasih, pasti saya dan Anda pernah mendengar 1000 sahabat sangatlah kurang, tetapi mempunyai suatu musuh itu sudah terlalu banyak. Saya akan membacakan sebuah kisah yang dialami oleh Abraham Lincoln. Moga-moga ini bisa menginspirasi saya dan Anda. Dalam sebuah kampanye, seorang senator maksud saya, mengatakan kepada Abraham Lincoln, kalau Anda maju, ingatlah bahwa Anda hanyalah anak seorang tukang sepatu. Mendengar pernyataan itu, Lincoln hanya tersenyum. Ia maju ke depan mimbar dan memulai pidatonya yang sangat singkat. Terima kasih sudah mengingatkan saya pada ayah saya yang sudah lama meninggal. Setahu saya, ayah sayalah yang membuat semua sepatu Anda sekalian. Jadi, jika Anda sekalian mungkin merasa tidak cocok dengan sepatu yang Anda pakai sekarang, biarkan saya memperbaikinya. Mendengar perkataan Lincoln, ternyata seluruh hadirin bertepuk tangan meriah. Bahkan para lawan politiknya pun tersenyum dan menaruh simpati pada Lincoln. Setelah mundur dari mimbar, seorang reporter bertanya kepada Lincoln, kenapa Anda membuat musuh Anda menjadi teman baik Anda? Dan Lincoln memberikan jawaban, itulah cara saya melenyapkan semua musuh saya. Dengan demikian, mereka sebagai teman, bukan lawan. Mereka sebagai teman, dan saya tidak lagi mempunyai musuh. Saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mungkin tidak bisa lepas dari gesekan dengan orang lain. Gesekan itu mungkin terjadi karena banyak faktor, misalnya iri hati, persaingan,
perbedaan pendapat, bahkan prinsip hidup. Dan gesekan yang tidak disikapi dengan bijak akan berpeluang menjadi konflik. Anda bisa membayangkan, kalau konflik berkembang, maka hubungan dengan sesama akan retak. Yang semula kawan bisa menjadi lawan, dan Lincoln menyikapi permusuhan dengan para lawan politiknya dengan bijaksana, yaitu dengan menjadikan lawan sebagai kawan. Ia mampu mengubah hinaan dan cibiran menjadi humor yang menghangatkan suasana. Kita pun juga bisa melakukannya asalkan kita mau membuka diri untuk selalu mengampuni orang lain dan berpikir positif terhadap situasi bahkan yang buruk sekalipun. Jangan marah atau terbawa emosi dalam menanggapi berbagai kritik atau celaan yang menjatuhkan kita. Maka, jika saya dan Anda mampu melakukannya, hidup kita akan menjadi indah dan selalu bahagia karena kita tidak memiliki musuh. Maka jadilah sempurna seperti Bapa surgawi sempurna adanya. I am possible. Bersama dengan Yesus, saya dan Anda akan bisa. Maka marilah kita renungkan lebih dalam lagi, supaya saya dan Anda tidak hanya menjadi orang-orang yang biasa, tetapi menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Karena Bapa kita, Bapa surgawi, sempurna adanya. Maka marilah kita jadikan sabda bahagia ini, kalau saya dan Anda hidupi, pasti menjadikan saya dan Anda bahagia. Dan saya dan Anda akan membahagiakan, menyenangkan hati Tuhan, dan membahagiakan banyak orang. Terpujilah Allah dalam hidupmu dan hidupku. Dan biarlah tangan Tuhan merenda saya dan Anda, sehingga saya dan Anda menjadi pribadi-pribadi terurapi, karena memang saya dan Anda adalah orang terberkati. Amin. Mari sekalian terkasih, kita tutup renungan Rema pada kesempatan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, sumber kesetiaan sejati, bimbinglah kami agar memiliki kasih yang tulus dan teguh, untuk dapat mengasihi Engkau yang selalu setia, mengasihi dan mengampuni kami, orang berdosa ini. Semoga kami pun Kau mampukan untuk berbuat kasih kepada sesama yang kami jumpai, seperti kasih-Mu kepada kami semua. Kami baru saja mendengarkan sabda Yesus Putra-Mu Bapa, haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapa-Mu yang di surga. Sabda kekal, Engkau mengajarkan kepada kami apa arti menjadi sempurna dalam mengasihi. Kendati kami ini rapuh akan dosa dan kelemahan. Kendati kami rasa suatu mission yang impossible. Namun, kami menyadari hanya kasih-Mu yang mampu memberikan daya ilahi untuk dapat menjadi berkat bagi banyak orang mengasihi sesama kami. Sehingga sabda-Mu menjadi I am possible. Untuk itulah Bapa Surgawi, kami sudah berdoa. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Terimalah curahan berkat Allah yang melimpah atas karya usaha
keluarga, dan perjuangan hidupmu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati, Bapak Yusuf melindungi, Bunda Maria merestui, dan Yesus menyertai. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.